Ya, SMA Frater Don Bosco Banjarmasin, kita akan belajar bersama dalam Mari Belajar Biologi di video pembelajaran 4 bersama saya, Ibu Catherine. Kali ini kita masuk pada bab 2, keanekaragaman hayati pada makhluk hidup. Keanekaragaman hayati atau disebut juga sebagai biodiversitas, ya. Keanekaragaman hayati, ya, dari kata aneka ragam, macam-macam. Hayati itu makhluk hidup, ya. Berarti berbagai macam makhluk hidup. Nah, keanekaragaman hayati ini adalah variasi organisme pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Nah, kita bahas yang pertama dulu, ya. Jadi keanekaragaman hayati yang pertama adalah keanekaragaman pada tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen berasal dari adanya variasi susunan perangkat dasar gen pada setiap individu dalam satu spesies, ya. Kemudian susunan perangkat gen menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu. Setiap individu dalam satu spesies mempunyai susunan perangkat dasar gen yang khas. Jadi, tidak ada dua individu yang mempunyai susunan perangkat dasar gen yang sama. Hal itu menyebabkan adanya variasi pada individu-individu yang berbeda dalam satu spesies, ya. Jadi meskipun ada di antara kalian yang kembar sekalipun tidak akan sama persis, ya, karena masing-masing individu mempunyai perbedaan dasar yaitu perangkat gennya, ya. Kemudian susunan perangkat gen menentukan ciri dan sifat suatu individu. Jadi meskipun termasuk spesies yang sama, tapi masing-masing individu memiliki faktor genetik yang berbeda sehingga terbentuklah variasi dalam satu keturunan, ya. Jadi perbedaan dalam satu spesies. Nah, kita lihat contoh keanekaragaman tingkat gen, misalnya pada tanaman bougainville, ya, atau orang biasa mengatakan bunga kertas. Nama ilmiahnya adalah Bougainvillea spectabilis. Nah, kalian perhatikan, ada bougainville dengan warna bunga merah, dengan warna bunga jingga, putih, dan ungu, ya. Mereka semua satu spesies yaitu Bougainvillea spectabilis, tetapi warna bunganya beda. Bahkan daunnya juga beda warnanya, ya. Inilah yang dinamakan keanekaragaman tingkat gen, masih dalam satu spesies tapi sudah berbeda-beda penampilannya, ya. Nah, berikutnya pada ayam, keanekaragaman tingkat gen pada ayam. Nama ilmiahnya Gallus domesticus. Nah, dilihat dari bentuk jenggernya berbeda-beda, ya. Dari bentuk bulunya berbeda-beda, ya. Kemudian juga dari postur tubuhnya berbeda. Meskipun mereka masih satu spesies yaitu Gallus domesticus, ya. Jadi keanekaragaman itu akan terlihat dari penampilannya, ya. Selain ditentukan oleh faktor genetik atau faktor dari dalam, ciri yang terlihat atau fenotip, ya, jadi sifat yang nampak gitu, ya, penampilan luarnya itu dinamakan fenotip. Ciri yang terlihat atau fenotip juga ditentukan oleh lingkungan atau adaptasi terhadap lingkungan. Boleh dikatakan dalam satu keturunan yang memiliki faktor genetik atau genotip yang sama, tetapi hidup di lingkungan yang berbeda, akan memiliki fenotip yang berbeda. Nah, hal ini akan memunculkan keanekaragaman tingkat gen. Secara alami, keanekaragaman hayati tingkat gen dapat terjadi karena pengaruh adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan.
Nah, kalau secara buatan, keanekaragaman hayati terjadi pada peranan manusia. Misalnya dengan mengadakan persilangan atau hibridisasi, atau karena salah satu akibat dari kegiatan manusia sehingga terjadinya mutasi, ya. Persilangan atau hibridisasi, misalkan bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar warna putih, ya, itu akan membentuk satu bunga mawar dengan warna yang lain, ya, meskipun mereka masih satu spesies. Itu karena peran dari manusia, ya. Itu jadi faktor lingkungan bisa secara alami dan juga faktor buatan bisa yang mempengaruhi keanekaragaman tingkat gen, ya, selain faktor gen itu sendiri tentunya. Berikutnya adalah keanekaragaman tingkat spesies atau tingkat jenis. Nah, keanekaragaman hayati tingkat jenis menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau familia yang sama. Pada berbagai spesies tersebut terdapat perbedaan-perbedaan sifat, ya. Jadi sudah beda spesies, antar spesies. Kalau keanekaragaman tingkat gen tadi masih satu spesies, kalau keanekaragaman tingkat spesies itu antar spesies, tetapi mereka masih dalam satu genus atau satu familia. Nah, contohnya, dalam famili Felidae itu ada keanekaragaman tingkat spesies, contohnya kucing, harimau, singa. Ya. Ada kemiripan dari penampilan bentuknya, tetapi juga ada perbedaannya. Ya. Kemudian famili Palmae, ada kelapa, aren, palem, siwalan, lontar, yang mereka itu adalah beda spesies, ya, tapi masih ada kemiripannya. Lalu ada famili Papilionaceae, ya, kacang-kacangan. Ada kacang tanah, kacang buncis, kacang panjang, kacang kapri, ya. Ini adalah contoh keanekaragaman tingkat spesies. Ini tadi contohnya. Nah, kalian lihat gambar di situ ada kacang-kacangan, ada kacang buncis, kacang hijau, kacang kapri, ya. Kemudian tadi yang termasuk pada Felidae itu ada harimau, ada kucing dan sebagainya. Kemudian ada lagi pada kelompok dari Palmae. Ada kelapa, lontar, aren, dan pinang, ya. Mereka bukan lagi satu spesies, beda spesies, tapi ada yang masih satu genus atau satu famili. Berikutnya adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, pada tingkatan ini merupakan keanekaragaman yang terjadi karena interaksi atau hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik berupa makhluk hidup dan abiotik berupa benda-benda tak hidup. Faktor biotik maupun faktor abiotik ini sangat beragam. Oleh sebab itu, ekosistem yang tersusun atas dua faktor tersebut memiliki perbedaan antar ekosistem satu dengan ekosistem lainnya. Contohnya apa? Kita lihat. Ekosistem hutan hujan tropis. Nah, ya, ini dimiliki oleh negara kita, ya, bahwa di wilayah Indonesia ada terdapat ekosistem hutan hujan tropis, ya. Hutannya pohonnya sangat lebat. Nah, di situ terdapat interaksi antara faktor biotik, ya, yang ada di dalam hutan itu. Biotiknya misalnya babi hutan, harimau, berbagai macam serangga, ular, tumbuhan paku-pakuan, tumbuhan yang berupa pohon-pohon besar, dan lain-lainnya. Ya. Sedangkan faktor abiotiknya banyak. Ada air, ada cahaya matahari, ada tanah, ada kelembapan, ada suhu, ada udara, ya, yang saling berinteraksi membentuk suatu ekosistem, yaitu ekosistem hutan hujan tropis. Contoh berikutnya, ya, ekosistem pantai. Ini
Nah, di dalam ekosistem pantai terdapat komponen biotik dan abiotik. Contohnya, ya, biotiknya ada pohon kelapa, ada kepiting, ada serangga, ada tanaman bakau, ada berbagai ikan, dan masih banyak lagi. Abiotiknya misalkan ada pasir, air, udara, cahaya matahari, suhu, ya. Mereka itu, faktor-faktor itu akan berinteraksi sehingga membentuk suatu ekosistem yang disebut ekosistem pantai. Ya, jadi demikian tadi ada keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis atau spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, kita mempelajari keanekaragaman itu sendiri karena keanekaragaman itu mempunyai manfaat dan nilai ya bagi kehidupan manusia ya, bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Yang pertama, sebagai sumber pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Ya, pohon jati, kayunya bisa dijadikan bahan bangunan, ya, kapas, kemudian untuk sandang, kemudian padi, kemudian berbagai macam tanaman untuk membuat jamu atau obat-obatan untuk kesehatan. Sebagai sumber plasma nutfah. Plasma nutfah itu adalah keberagaman gen atau sumber gen, ya. Misalkan di daerah hutan hujan tropis ya, di dalam hutan sana, dalam hutan itu banyak sekali gen yang mungkin kita belum tahu bahwa di situ ada gen yang jadi bibit unggul ya. Jadi di hutan itu banyak sekali keanekaragaman gen yang dimiliki oleh berbagai tanaman. Ya. Lalu untuk mempertahankan keberlanjutan ekosistem atau memiliki nilai ekologis. Artinya gini, misalkan seperti di Indonesia ini ya, meskipun sekarang sudah berkurang, tapi kita memiliki banyak hutan ya. Hutan itu sebenarnya bermanfaat untuk keberlanjutan ekosistem karena hutan dianggap sebagai paru-paru dunia ya. Paru-paru di wilayah ini. Kenapa? Karena hutan mampu menghasilkan udara yang bersih. Ya, sehingga udara itu bisa digunakan oleh makhluk lainnya untuk terus melanjutkan dan mempertahankan hidup. Sehingga dikatakan bahwa mempunyai nilai ekologis ya, yang bermanfaat bagi lingkungannya. Kemudian sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai sumber pendapatan, sebagai tempat rekreasi. Ada pantai, ada gunung, pegunungan, danau, itu sebagai tempat rekreasi. Baik anak-anakku, demikian untuk bab 2 bagian pertama. Nanti masih ada video yang kedua, masih pada bab yang sama. Sehingga pada video ini tidak akan Ibu beri tugas ya. Tetap semangat, jangan lupa ditonton video ini, dipahami, dicatat. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Terus semangat dan selalu jaga kesehatan. Tuhan memberkati.